Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Mukhtar SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sidorejo, Kabupaten Sidoarjo. Pada sesi hari ini, kami akan melakukan kegiatan coaching bersama teman-teman JGP dari kelas 196, di mana dalam kegiatan coaching nanti kami akan menggunakan alur tirta. Di dalam alur tirta sendiri tujuannya di dalam alur tirta nanti terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah yang menentukan tujuan pembicaraan. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah rencana aksi atau membuat rencana. Yang keempat adalah tanggung jawab atau komitmen daripada coach untuk melaksanakan rencana yang tadi sudah dibuat. Pada kegiatan nanti saya akan berperan sebagai observator, coach dan coach. Untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum Bu Novi melakukan coaching kepada Pak Dayat nanti, kita akan berdiskusi tentang kode penilaian yang nanti Bu Novi lakukan, ya. Jadi coaching nanti Bu Novi sebagai coach, Pak Dayat sebagai coach. Nah, nanti saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, bagaimana Bu Novi nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan pemantik yang nanti diperlukan kepada coach, sehingga coach memberikan respon yang baik dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Novi, ya kan? Nah, ini yang pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apa yang nanti Ibu ingin kembangkan pada coach pada kegiatan coaching nanti, itu apa? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini kepada coach adalah desain, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Terus ini, Bu, kompetensi mana nih ya yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang nanti ingin diobservasi? Ini apa ini, Bu? Menurut saya nanti akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Gitu ya. Jadi dua itu, Pak. Iya. Sama pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oke. Terus ini indikator yang dapat dilihat, yang dapat dijadikan bahwasanya kegiatan coaching kali ini tuh berhasil atau tidak, ini. Nah, nanti indikatornya bisa dilihat dari bagaimana coach ini bisa
menemukan solusi untuk permasalahannya. Jadi indikator keberhasilannya bagaimana kalau coach ini sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dia hadapi, Pak. Jadi indikatornya adalah coach menemukan Solusi. jawaban Iya. atau solusi dari permasalahannya dia sendiri. Iya. Oke. Ya, demikian dulu kegiatan pra observasi kali ini. Saya doakan nanti Bu Novi berhasil dalam kegiatan coaching nanti. Baik, terima kasih, Pak. Oke, selamat melakukan coaching. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang, Pak Daya. Mohon maaf mau mengganggu waktunya hari ini. Apakah Bu Novi ada waktu luang untuk hari ini? Ada, monggo silakan. Begini Bu Novi, saya mau curhat, ada beberapa masalah Bu. Masalah apa? Monggo. Eh, Begini Bu Novi, kemarin itu 2 hari yang lalu jenengan masih ingat tidak ada supervisi pengawas nih. Oh iya, Nah yang itu waktu saya itu, ya. ada masalah Bu dengan bapak pengawas yang ada di sini. Ada apa, Pak? Gini nih, itu kan ada supervisi dari Pak Hadi Oh iya, yang itu. selaku pengawas. Nah, saat saya pembelajaran saya terima Pak Hadi. Iya. Nah terus kalau ditegur ya saya terima saja, saya minta maaf atau apa sudah. Kemudian ternyata seharinya saya juga dipanggil Bapak Kepala Sekolah ternyata Bu. Oh, ditegur apa, Pak? Alasan? Saya ke kepala sekolah tadi saya ditegur Bapak Kepala lah. Karena pada saat proses pembelajaran saya tadi menurut Bapak Pengawas ada kurangnya. Padahal menurut saya mengajar itu sudah cukup baik. Saya menggunakan media ini yaitu menggunakan PT. Kemudian ada beberapa gambar konkret sehingga setidaknya saya mikir bahwa anak-anak sudah nyaman dengan pembelajaran saya Bu. Ternyata menurut Bapak Pengawas ada yang kurang. Terus kemudian kalau menurut kedepannya Pak Romat, apa yang Pak Romat lakukan? Setelah itu rencana saya, menurut saya tanya setelah di kepala sekolah tadi Bu, saya diajukan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menemui Bapak Pengawas untuk meminta maaf dan klarifikasi agar pembelajaran saya selain menggunakan media yang sudah bagus tadi ditambahi harus menggunakan buku pegangan seperti itu Bu. Menurut Pak Menurut Pak Romat, kapan Pak Romat akan melakukan pencaksinya ini? Karena besok saya akan menemui Pak Hadi di Portwil sekaligus maaf dan mengklarifikasi pembelajaran saya sekaligus juga meminta solusi ke beliau. Kedepannya saya akan seperti apa cara mengajar beliau. Sekarang karena Pak Rahmat sudah menemukan solusinya, komitmen Pak Rahmat untuk kedepannya bagaimana untuk permasalahan ini? Kedepannya saya ingin menggunakan pakai metode pembelajaran tadi Bu. Semisal tadi juga menggunakan TPT dengan LC, ya medianya saya lengkapi. Sekaligus saya juga akan yang dikatakan yang di solusi dari Bapak Pengawas tadi menggunakan buku PKU mendampingi siswa dalam pembelajaran. Baik. Pak Ahmad sudah menemukan solusi terbaik untuk masalahnya. Saya rasa solusinya ini sudah sangat kedepannya bisa menjadi sebuah komitmen dan dilakukan pada saat setiap pembelajaran. Gitu ya, Bu. Terima kasih Bu Novi atas bantuannya hari ini hingga setidaknya merasa lega sudah menemukan solusi dari pagi tadi. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya pamit dulu ya Bu.
Bu Nov, Iya, Pak. tadi kan sudah melakukan kajian sama Rahmat. Jadi sebelum itu Pak saya akan menanya beberapa pertanyaan nanti bersangkutan kegiatan kucing tadi. Ya, apa saja menurut Bu Novi lakukan sehingga dapat melakukan kegiatan coaching dan pengaruhnya terhadap indikator ketercapaiannya tadi. Iya. Saya tadi itu pada saat coaching ya, saya sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta, Pak. Jadi ada saya menanyakan tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi rencana aksi, dan kemudian saya juga mengecek tanggung jawabnya Pak Rahmat dalam aksinya. Ya. Ini tahun depan ini kompetensi apa yang Ibu dikembangkan sehingga nanti menjadi coaching yang lebih bagus lagi. Iya. Mungkin nanti saya belajar lebih lagi tentang alur tirta, Pak, supaya pada saya lakukan coaching lagi dengan sejawat nanti bisa lebih baik lagi. Kita lebih sesuai alur tirtanya. Oke, bagus sekali. Ya. Demikian kita seperti atau obsesi yang saya lakukan. Semoga Bu Novi sukses selalu dalam bukan kegiatan coaching dan teman-teman sejawat yang lain bisa Bu Novi. Terima kasih, Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Novi, kemarin tuh ODL sekolah saya itu ada kendala Bu. Kenapa, Bu? Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ganggu sebentar. Oh, betul. Mau ngobrol sama Bu Irma. Oh, iya. monggo Pak Heri, monggo. Pak Heri, masuk Pak Heri. Ganggu mboten kira-kira. Nggak apa-apa, ngobrol santai aja, nggak apa-apa Pak. Iya, bismillah. Ya, tadi terus dari sekolahan terus nggak pingin silaturahmi juga sih. Terus kalian pingin curhat gitu. Gini Bu Man, saya di sekolah itu ada masalah sedikit gitu loh. Apa Pak masalahnya? Tumben-tumbenan sampai dengan tuh sampai datang ke sini gitu loh. Iya, ya selain silaturahmi, saya juga ingin menceritakan masalah. Oke. Ya masalahnya gini, di sekolah karena saya guru olahraga, anak-anak itu kalau di lapangan pada saat pelajaran praktek itu pelajaran olahraga praktek, mereka sempurna sekali dengan olahraga. Tapi pada saat di kelas itu kok mereka sawangan kayak nggak fokus, nggak suka gitu. Jadi mereka jalan-jalan terus nggak mendengarkan saya gitu. Kira-kira kok situasinya bisa seperti itu? Apa Pak? Penyebabnya tuh apa menurut gimana? Bisa beda gitu loh antara di kelas sama di lapangan kok beda? Apa karena itu Bu ya? Teknik saya mengajar yang mungkin mereka bosan karena kan selama ini saya kalau ngajar kan pakai metode ceramah gitu kan. Gitu. Jadi hanya sumber belajarnya dari buku yang ada serta dari LKS gitu. Masa itu yang menjadikan mereka bosan gitu. Berarti menurut Pak Heri tuh Pak Heri kayak kurang variasi gitu dalam menyampaikan materi, apa seperti itu Pak Heri? Maksudnya materi yang di kelas gitu, bukan materi yang di lapangan. Ya mungkin seperti itu juga ya. Mungkin mereka bosan itu tadi ya. Kalau misal menurut Pak Heri penyebab itu karena bosan, kemudian murid-muridnya butuh refresh. Lalu rencananya Pak Heri ke depannya itu gimana? Saya coba pinginnya nyoba itu karena di kelas kan ada proyektor, Ya. terus di sekolah juga punya salon yang apa kecil-kecil itu Ya, yang sound bisa table itu, ya. ya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan Iya, Bu ya. betul.
Berarti mungkin kalau saya nanti mengajarnya melalui PTT atau menayangkan video, mungkin mereka tertarik ya kelihatannya. Boleh. Berarti Pak Heri itu rencananya mau memberikan variasi terhadap pengemasan materi nih. Iya, Mau. supaya mereka nggak bosen gitu loh. Oh gitu. Ya jadi mungkin saya nanti akan membuat PTT, terus video pembelajaran yang mungkin kalau video pembelajaran kan di YouTube banyak Banyak tentang sekali, olahraga gitu ya. kan. Terus Sudah. modifikasinya Sudah. juga banyak kan, gitu. Iya. Mereka tertarik kan, enak. Terus untuk PTT-nya sih rencananya bikin nyoba dari Canva yang fiturnya banyak dan mudah pengoperasiannya, membuat PTT-nya kan gampang. Gitu. Kalau misal melihat rencana Pak Heri yang begitu, kamu saya sih sudah matang ya, karena Pak Heri sudah punya pandangan Iya. untuk memberikan variasi terhadap materi dari mulai penyampaian melalui PPT, kemudian video pembelajaran Iya, yang dari YouTube tadi. Iya. Lalu menurut Pak Heri itu yang akan Pak Heri mintai bantuan itu siapa aja Pak? Mendukung rencananya Bapak itu? Kalau nanti kira-kira kalau saya mengalami kesulitan karena IT saya juga nggak cukup bagus Oke. ya. Mungkin nanti saya minta bantuan Pak Adimo karena dia kan operator, dan kalau lihat dari segi jurusan pendidikannya kan jurusan IT ya, Iya. itu sarjana IT, insya Allah mungkin Pak nanti saya minta bantuan. Apakah beliaunya operator juga di sekolahnya Bapak? Iya, karena operator Gitu. Lalu bener IT kan. selain meminta bantuan dari Pak siapa tadi Pak? Pak Adimul. Pak Adimul, kemudian siapa lagi Pak yang bisa mendukung rencananya Bapak ini? Mungkin nanti saya minta bantuan Pak Zubair Bastian, karena kan di tempat saya mengajar kan ada 2 guru olahraga. Jadi nanti kita manajemennya iya, biar lebih sempurna Ya, betul, menampilkan betul. ke anak-anak. Oh, berarti bisa saya simpulkan kalau Pak Heri itu akan memintai bantuan kepada 2 orang. Yang pertama Ya. tadi kepada guru IT, Ya. operator, untuk membantu kelancaran pengemasan materinya. Ya. Kemudian yang kedua kepada guru PJOK satunya lagi, Iya, supaya supaya hasilnya bagus, ya. supaya bisa diajak berkolaborasi. Iya. Oke. Lalu Pak Heri, kira-kira kapan Pak mau merealisasikan rencana tadi Pak? Kalau bisa sih mulai minggu depan, karena dalam minggu ini mungkin perlu mempersiapkan segala Iya. sesuatunya supaya Matang, ya, guys. bisa saya lakukan untuk minggu depan gitu, supaya anak-anak materinya saat tersampaikan dengan baik dan daya tangkapnya anak juga semakin bagus. Sudah Pak Heri akan melakukan, mungkin setelah ini akan melakukan persiapan dia Iya, betul. akan Ya. direalisasikan minggu depan pada saat pembelajaran PJUK. Kelas berapa Pak Heri? Yang kemarin buat masalah itu anak kelas 6D kemarin. Kan kami kan lomba ada ABCD kan. Lalu kalau misal sudah ada rencananya dari mulai AB, kemudian waktunya sudah ada di pikirannya Pak Heri, komitmennya apa Pak? Komitmennya ya saya harus mencari sumber belajar yang bagus, video yang menarik, membuat PPT yang sesimpel mungkin dan menarik perhatian anak-anak sehingga anak-anak tidak gaduh, memperhatikan materi yang saya berikan, memperhatikan saya menerangkan sehingga daya tangkap anak-anak menjadi bagus. Oke, berarti mungkin berkaca dari masalah ini Pak Heri akan berkomitmen untuk selalu memberikan variasi Iya, terhadap tidak materi itu. hanya memakai Iya. metode ceramah saja. Biar nggak monoton ya Pak. Iya, Oh, oke. Pak Heri, kayaknya sudah panjang lebar nih ngobrolnya. Iya. Yang didapat Pak Heri apa sih dari ngobrol kita kali ini? Ya alhamdulillah perasaan saya jadi plong gitu, jadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kalau tidak dibantu sama Bu Irma mungkin tadi ya nggak mungkin ketemu kan. Iya, saling membantu. Iya. Terus yang kedua otomatis saya harus merubah teknik mengajar atau metode saya mengajar supaya tidak monoton ceramah terus gitu.
Nah, itu aja. Oke. Berarti obrolan singkat panjang, bukan panjang ya, mungkin berbobot ya, Ya. sudah bisa memberikan solusi kepada Ya. masalahnya Pak Heri. Alhamdulillah. Oke. Itu, terima kasih Bu, karena Pak Heri. mungkin saya juga ada jam lagi mungkin. Iya, monggo. Karena lagi ada jam, saya mohon izin untuk Oke. kembali ke sekolahan. Mau dilanjutkan lagi. Kamu tengah kata. Waalaikumsalam Pak Heri. Moga Pak Ahmad kamu tengah kata. Iya, Pak Heri. Nanti kamu tengah kata. Pak Heri ketemu lagi. Sehat tak, Pak Heri? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Iya. Di pra-supervisi atau pra-observasi kali ini saya akan memberikan gambaran kepada Pak Heri tentang rubrik penilaian coaching nanti. Ya. Jadi nantinya tuh Pak Heri harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching juga. Kemudian selain itu Pak Heri juga harus berusaha untuk memberikan kehadiran penuh, fokus, Ya. dan yang terakhir Pak Heri harus mendengarkan aktif apa yang coach ungkapkan kepada jenengan. Oke Pak Heri ya. Ya. Kemudian kira-kira kompetensi coaching apa sih Pak yang akan dan ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ini saya kembangkan kompetensi yang pertama adalah present. Ya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif atau sebagai pendengar daripada keluhan daripada coacher. Terus yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot sehingga nanti membantu coacher menemukan masalah atau menemukan solusi sendiri. Ya. Nah, itu aja. Berarti ada 3 ya nantinya Nanti ada 3 perkembangan. nanti. Di antaranya yang memberikan kehadiran penuh atau present, Ya. kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak. Ya. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan atau yang ingin diobservasi secara spesifik dalam coaching kali ini Pak? Yang saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan. Yang paling inti. Ya, yang paling inti adalah kita harus mendengarkan betul keluhan daripada si coacher. Dari situ kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coacher dapat berpikir menemukan solusi. Oke. Berarti kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi dalam kali ini Pak Heri ini Yang saya kembangkan. yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif ya Pak Ya. Heri. Lalu indikator kata pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diobservasi atau dikembangkan apa Pak? Indikator bahwasannya kegiatan coacher nanti itu bisa berhasil dengan baik bila mana coacher nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, secara mandiri. Jadi yang menemukan jawaban bukan coach, tapi coachnya sendiri. Oke, berarti menurut Pak Heri coaching kali ini dikatakan berhasil jika coachingnya bisa secara mandiri menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, betul. Oke. Baik Pak Heri, selamat melakukan coaching bersama coachingnya nanti. Semoga lancar Siap. tanpa ada Mbak. Siap. Oke, terima kasih Pak Heri. Terima kasih kembali Bu Irma. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu Novi, tumben ini. Ada apa? Iya, ada yang mau saya ceritakan Pak. Gitu ya. Bisa diceritakan ada masalah apa? Masalah tentang anak-anak di kelas. Pasnya Bu Novi sendiri ya? Iya, kelas saya. Bisa diceritakan kronologinya atau masalahnya apa sehingga nanti kita bisa bicara panjang lebar. Kalau di kelas saya itu kan anak-anak punya gaya belajar yang beragam Pak. Nah, Ya. di situ saya merasa kesulitan menyesuaikan metode yang sesuai untuk anak-anak. Kenapa kok bisa merasa sulit mengajar di kelasnya Bu Novi? Karena selama ini tuh saya biasanya mengajar dengan lebih banyak metode ceramahnya. Kemudian saya
saya ajak anak-anak baca buku, kemudian anak saya berikan soal KS, biar seperti itu. Itu yang menjadikan anak-anak mungkin tidak fokus ya. Iya, betul. Menurut Bu Novi, metode yang lain kira-kira nanti bisa membuat anak-anak bisa fokus dan cara belajarnya bisa bagus itu, ada nggak solusinya? Mungkin nanti saya bisa mencoba dengan variasi metode pembelajaran yang lain. Mungkin melalui video, mungkin bisa saya coba. Ya, Kemudian dengan audio, video ya. ya mungkin anak-anak juga bisa saya coba dengan belajar praktek mungkin itu yang bisa saya coba nanti Pak. Bagus itu Bu. Terus gitu Bu, kalau dari yang Ibu Novi jelaskan tadi, otomatis mereka akan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri kan. Iya. Nah ini permasalahannya, bila mana nanti Bu Novi mengalami kesulitan, siapa yang nanti kira-kira membantu Bu Novi? Mungkin dari membuat videonya atau membuat Mungkin nanti saat menayangkan video kan pasti saya memakai LCD atau proyektor. Mungkin Ya. saya bisa minta bantuan ke rekan sejawat yang lain, Ya, atau terus? mungkin operator sekolah yang lebih paham dengan IT. Jadi mungkin saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, untuk yang itu Bu Novi, praktek gitu, itu yang praktek kan perlu adanya alat peraga kan, gitu. Kira-kira nanti Bu Novi kalau mengalami kesulitannya untuk memenuhi bahan-bahannya gimana? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan orang tua. Biasanya saya minta bantuan orang tua untuk menyiapkan dari rumah. Iya, Mungkin nanti bagus itu. saya bisa meminta melalui WA group, gitu, Iya, Pak. manfaatkan itu ya, Memanfaatkan media sosial. ya. Jadi Betul saya itu. minta bantuan orang tua untuk menyiapkan dari rumah. Bagus sekali solusinya. Nah ini kira-kira kapan Bu Novi mulai menerapkan metode yang Bu Novi rencanakan tadi, sehingga anak-anak itu cepat fokus dan materinya cepat tersampaikan. Kira-kira kapan? Mungkin secepatnya ya Pak. Mungkin karena ini kan saya sudah selama ini saya merasa sudah kesulitan. Mungkin akan sesegera mungkin saya terapkan di kelas. Nah, kira komitmen apa ini supaya nanti pembelajarannya itu sesuai dengan rencana atau yang diinginkan Bu Novi? Kompetensinya anak-anak bagaimana itu? Bagaimana komitmennya Bu Novi? Mungkin saya akan lakukannya secara terus-menerus Pak. Jadi apa yang sudah saya rencanakan itu saya terapkan di kelas setiap hari. Begitu. Bagus sekali. Ya. Saya pikir Bu Novi tadi itu sudah bisa menemukan jawabannya sendiri. Terus dari metode yang direncanakan, insya Allah Bu Novi bisa sukses dalam mengajar anak-anak. Dan itu perlu dicoba, dan dilakukan secara terus-menerus sehingga anak-anak itu senang dengan pembelajaran yang Bu Novi sampaikan nanti. Ya, ini bagus sekali Bu. Bapak, terima kasih ya atas saran-sarannya. Ya. Saya Ya. sudah merasa sangat lega, Ya. bisa menemukan solusi dengan berbagi permasalahan dengan Ya. Bapak. Matur suwun, Ya. terima kasih. Ya. Ngapunten sudah mengganggu waktunya. Yes, Terima selalu Bu kasih, Novi, Pak. anak-anak selalu bahagia belajar di kelas ya. Baik.
adalah ya pancing Bu Novi dan sebagai Ya. coachnya. Ah, Gimana? Sudah bisa untuk Bu Novi untuk secara mandiri menulis-nulisnya. Rasanya Pak Heri lega? Alhamdulillah lega sekali. Terus di sini saya berusaha melakukan coaching dengan Alur Tirta dan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga coach itu dapat menjalankan rencana yang sudah direncanakan. Oke, berarti di coaching tadi Pak Heri sudah berhasil melakukan coaching menggunakan Alur Tirta Ya, dengan betul. mengungkapkan identifikasi Ya, rencana mengidentifikasi aksinya. rencana, Iya. ya, gitu, ya. Terus Bu Novi juga memberikan apa ya, berusaha untuk mandiri mencari Ya. solusinya sendiri. Oke, saya amati tadi ya, Heri itu sudah berusaha menjadi coaching yang tanpa memberikan asumsi kepada Bu Novi selakunya. Kemudian Pak Heri juga berhasil memberikan kehadiran penuh atau present serta Ya. memberikan pertanyaan berbobot tentunya untuk memantik Bu Novi. Supaya menemukan, Betul. menemukan solusi dari Iya. permasalahannya. Iya. Oke. Terakhir dari saya Pak Heri, kira-kira kompetensi apa yang akan diberikan berdasarkan hasil coaching lalu? Pertama yang saya kembangkan adalah saya sebagai coach berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Yang kedua adalah saya berusaha menjadi pendengar yang baik bagi Ya. coach sehingga nanti saya dapat membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan merupakan pertanyaan pemantik sehingga coach dapat menemukan solusi dari Ya. permasalahan yang ada. Baik. Berarti nantinya Pak Heri ingin mengembangkan ketiga kompetensi tadi ya, Siap. mulai dari Ya. memberikan pertanyaan berbobot, kemudian presence atau Ya. kehadiran penuh serta mendengarkan aktif, ya. Ya, siap. Oke. Itu yang saya tekankan. Ya, Betul. Pak Heri. Pak Heri, itu saya pertanyaan yang saya ungkapkan pada kegiatan pasca observasi atau supervisi kali ini. Terima Ya. kasih waktunya Pak Heri. Terima kasih Bu Irma. Semoga Pak Heri nantinya akan bisa selalu menerapkan Alur Tirta, ya, untuk menerapkan paradigma berpikir coaching pada setiap permasalahan yang dilayarkan jawab Pak Heri ataupun siswa Pak Heri. Iya, betul. Itu yang ada. Iya, ya. Oke Pak Heri, saya pamit dulu. Terima Ya. kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching dengan menggunakan Alur Tirta yang kami lakukan bersama dengan teman-teman CGP dari kelas 196. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.